Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Di Altcoins Update ini saya pengen update untuk 3 koin, yaitu Altlayer, Arbitrum, dan juga Manta token. Ya, ini kita jadiin satu update atau satu analisis. Sebenarnya sebelumnya kita udah pernah ada update untuk Arbitrum, Altlayer, dan juga Manta. Ya, kamu bisa cek di previous update, itu kayak 10 hari lalu, 8 hari lalu. And I believe currently posisinya udah cukup bagus ya untuk ya koin-koin tersebut, karena technically memang marketnya juga lagi dalam keadaan bullish. Ini easy mode guys ya, kalian kalau beli koin ya kayak koin apa aja ya mungkin performance-nya akan dengan gampang sekali. Makanya itu kenapa penting kalau saya menjelaskan ke teman-teman nih secara gambaran macro pictures ya itu yang sebenarnya harusnya teman-teman perhatikan gitu, karena selama kalian tahu faktor pendorong daripada market itu bisa rally seperti apa saja atau dari mana saja, itu akan cukup untuk membuat kalian lebih pede, lebih confident dalam nge-hold. Itu sebenarnya kuncinya di situ, right? So let's talk about 3 token tadi. Sekaligus sebelum saya mulai, saya pengen info, kita bakal ada live streaming lagi. Thank you banget buat kalian yang support di previous live update. Di situ likes-nya udah lebih dari 1000, yang artinya target sudah tercapai ya, mengaktifasi next live streaming. Ya, kita bakal live streaming lagi. So, untuk update hari ini saya mulai dari others dulu, guys. Jadi, seperti yang kita tahu ya, ketiga koin yang kita sebutkan tadi, yaitu Altlayer, Arbitrum, dan juga Manta adalah token di bawah top 10. Jadi kita perlu cek juga perkembangannya gimana gitu. Sejauh ini kalau misalkan teman-teman yang mungkin ikut dari live streaming, kamu pernah lihat ya kalau saya pernah ngebahas tentang kondisi ini. Jadi ada yang namanya fase-fase yang saya sempat bahas sama teman-teman, dan bahkan saya tanya sama teman-teman sebetulnya pada saat itu, menurut kalian nih kita di fase apa sih? Oh, hope ya. Ini teman-teman yang bilang. Lalu di sini optimis. Dari optimis kita udah masuk ke fase trail. Trail itu sebenarnya udah lumayan happy ya, udah lumayan pede lah kalau market itu akan rally terus sampai kapan kita nggak tahu ya. Tapi biasanya kalau orang-orang yang udah super duper extra FOMO, udah mereka akan yakin kalau market ini akan rally terus to the moon, nggak ada koreksi sama sekali. But so far we didn't have any correction ya. So far sampai dengan hari ini kita belum ngelihat ada koreksi masif. Beberapa kali kita ngelihat ada kondisi tuh yang membuat ngeri-ngeri sedep ya. Tepatnya beberapa hari lalu kita ngelihat Bitcoin itu sempat turun ya, sekilas aja, padahal dia turunnya cuma sedikit doang nih, kayak begini aja nih, set ya. Tapi akhirnya altcoins kena goyangannya, right? Kita kena goyangannya teman-teman sekalian ya. Paling tidak kalau teman-teman cek ya di Altlayer ini sempat nge-spike banyak banget ya, dan itu turun sekitar 8%. Right? Hanya dalam waktu 1 jam. Tapi ini bukan flash out yang kita udah ngomongin berhari-hari atau berminggu-minggu lalu, teman-teman sekalian. Flash out yang saya sampaikan kepada teman-teman, pada akhirnya saat ini saya percayanya akan sekaligus menjadi trigger daripada koreksi terhadap si others ini, yang dari segi market cap dia terus naik. Kalau teman-teman yang tradingnya terbiasa pakai indikator, kamu bakal ngelihat indikator ini semua udah overheat. Ya, RSI sudah sampai ke indeks 83, kan orang bilang ini apa teman-teman? Overbought. Ya, ini overbought, akhirnya dia koreksi. Di sini kalau kita lihat dari segi MACD, saya zoom out, dan ini perspektif time frame daily. Coba kalian perhatikan, ini first time loh kalau others itu memiliki MACD dengan indeks total sekitar 37,2 billion. Ya, ini udah crazy banget ya dari segi indeks. So if you take a look here, coba. Tuh, ini highest-nya nih 2021. Ini highest-nya 2024. Nah, mungkin kalian akan jadi nggak suka ya kalau misalkan atau mungkin akan mendislike video ini. Terkesannya saya kok nakut-nakutin ya. Terkesannya kok saya bikin teman-teman merasa galau ya, kayak seakan-akan bakal turun nih, bakal begini, bakal begitu. Tapi gini guys ya, fun fact-nya adalah market itu kan pasti bergerak dalam keadaan struktur. Akan ada higher high dan higher low. But at the same time, saya suka nih perumpamaan terbaru saya, yaitu konsep atau analogi Labubu, teman-teman. Labubu tuh lagi ngetrend, sama kayak dulu Mishwe masuk ke Indonesia, lagi ngetrend. Ketika dalam keadaan trending, semua orang ngantri buat ngebeli. Dan ketika semua orang ngantri buat ngebeli, buat apa?
ya, tokonya kasih diskon. Nah, logika berpikir kita seperti itu. Oke, sehingga saat ini kita bisa bilang ini bukan orang ngantri lagi, tapi orang rela beli walaupun harganya sudah mahal. Jadi mereka paksa beli, jadilah kondisi marketnya nggak sehat. Orang yang merasa ketinggalan, dia akan menggunakan leverage. Ya, dia pakai tuh leverage di futures. Ya, gue punya margin 1.000, udahlah gue beli biar dapat tokennya lebih banyak. Kira-kira begitu bayangannya teman-teman. Nah, ini sebenarnya akan jadi bom waktu. Saya nggak tahu apakah besok atau lusa atau minggu depan akan terjadi kondisi flash out yang kita khawatirkan. Tapi yang saya tahu minggu ini, nanti malam aja ada Jerome Powell speak. Oke, dan akan ada data terkait dengan labor market. Kita nggak pernah tahu teman-teman sekalian. Kalau Anda ingat pada bulan Agustus menjadi trigger daripada market mengalami bantingan luar biasa masif ini, sampai kita bisa lihat ya, ini others again, and this is perspective weekly. Dia tuh sempat turun sampai 25%. Apa penyebabnya? Kalau teman-teman ingat, itu karena data unemployment rate guys, yang keluar pada awal bulan Agustus menunjukkan peningkatan pengangguran up to 0,2% sekaligus. Jadi saya bukanya benar nggak ya? Mudah-mudahan bukan yang Kanadian ya, ternyata. Oh, benar-benar United States. Tuh, kalau kalian cek pada pada bulan Agustus ya, tuh tanggal 2 datanya 4,1% naik ke 4,3%. Nah, sekarang ekspektasinya 4,1 naik ke 4,2%. Kita nggak pernah tahu teman-teman, karena ingat bulan lalu non-farm payroll rilisnya 12.000. Jadi ada perlambatan pertumbuhan tenaga kerja, dan apakah itu bisa mempengaruhi peningkatan terhadap pengangguran? Bisa saja. Nah, apakah itu akan menjadi trigger dari market bisa terkoreksi? Ya, mungkin nggak 20%. Kalau menurut saya saat ini akan susah ya untuk dia terkoreksi sejauh itu. Tapi paling tidak teman-teman, kita retest terhadap previous resistance atau previous high point pada bulan Maret, itu tetap membuat kita mengalami koreksi 12%. Dan itu bisa saja terjadi dengan tujuan untuk menjemput lebih banyak order atau demand dari bawah. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita perhatikan dari sisi others-nya, ya sebenarnya sih hanya meningkatkan kewaspadaan aja. Bukan kita bilang, ini bakal dibanting ya, terus kamu short sekarang. Enggak, saya nggak menyarankan seperti itu. Dan teman-teman yang juga udah nge-hold spot gitu kan, kayak, gue udah nge-hold spot nih, gue udah cuan banyak nih. Gak ada salahnya teman-teman kamu melakukan take profit bertahap atau parsial. Ya, bisa keluar 10% dulu, 5% dulu. Ingat saya pernah bahas sama teman-teman, yaitu smart money has a plan. Ya, mereka nggak terus-terusan nge-hold token mereka sampai akhirnya balik lagi ke masa bear market. Makanya saya selalu remind untuk menghindari kondisi tersebut supaya teman-teman tahu ya, yang namanya take profit berkala itu penting. Wah, naik nih, 10% jual. Wah, naik lagi nih, 3x, 4x, 5x. Oke, dia jual lagi 10%. Waduh, naik lagi lebih banyak lagi. Oke, dia jual lagi 25%. Itu bisa dilakukan, teman-teman. Dan kalau kalian lakukan itu, satu yang kalian bisa dapatkan adalah modal kembali untuk kalian atau buyback ya dari harga yang relatif lebih murah. Apabila terjadi. Ya, sekali lagi teman-teman, saya tidak mengharapkan, saya malah mendoakan ya kalau bisa meroket ya. Jadi saya lebih cepat pensiunnya. Teman-teman juga pasti yang pada pegang tokennya banyak ya, lebih cepat pensiunnya. Pasti lebih happy kayak gitu. Jadi kalau misalnya kondisinya kayak gitu, apa yang perlu kita lakukan teman-teman ya? Kalau saya memberikan teman-teman di sini sebuah solusi sederhana. Guys, kamu bisa pakai yang namanya exponential moving average. Sebelumnya di video yang Bitcoin saya udah bahas ya. Selama Bitcoin dominance-nya posisinya masih di bawah EMA 8 dan 21, itu artinya peluang kita untuk lihat altcoins-nya rally masih sangat tinggi. Jadi nggak ada masalah teman-teman. Jadi kalau kita lihat berbanding terbalik, yaitu others, posisinya sama. Ya, kalau saya balik kan chartnya kayak tadi Bitcoin dominance ya kan, selama EMA 821 di bawah, selama harga di bawah EMA 8 dan 21 nggak masalah. Kita tetap tempel aja teman-teman sekalian sampai dia menyuruh kita, oke, lu udah boleh hati-hati nih ya, something is going on ya, ada sesuatu yang sedang terjadi, lu boleh hati-hati, boleh size down, boleh take profit partial and bla 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 bla.
Tapi selama trennya masih dalam keadaan bullish, kita bisa terus maintain momentum yang kita pegang ya daripada aset-aset yang kita pegang. Contohnya apa sih? Misalnya tempo hari ada yang bilang ya, thank you QNT karena dia melakukan averaging pada saat harganya udah jatuh lumayan parah. Sekarang yang tadinya dia dalam keadaan floating minus sudah dalam keadaan floating profit. Kebetulan orangnya di SAG sih, namanya Pak Johan ya. Nanti Pak Johan bisa bantu klarifikasi kalau dia nonton video ini. Nah contohnya ini QNT, hanya di time frame 1 jam aja kamu tempel EMA 821, udah selama dia naik kita ikutin, sampai mana dia berhenti kita ikutin ya. Contoh lagi ya, saya sendiri ada transaksi di AVE sama, selama EMA 821 masih dalam keadaan bullish, harga masih di atas, tempelin ya, tempelin terus, kita ikutin sampai dia suruh kita oke, you boleh stop sekarang ya. Ini selama dia dalam keadaan trending. Dan ya kebetulan kalau untuk AVE sendiri ya, saya ada mention ya di SAG ya, di Discord teman-teman sekalian. Mungkin kamu nggak bisa lihat muka saya memang lagi nggak pasang. Tapi ini ya, berawal dari transaksi sederhana, retest terhadap SNR-nya ya. Which one? Bukan ini. Ini dia ya. Start dari hal sederhana, retest SNR, kita masuk, start long position, start running, adjust stop loss, move ya, begitu begitu sampai target, take profit partial, sisanya ditempel terus sampai dengan sekarang. Kita masih geser stop lossnya, kita tempel, kita ikutin. Dan itu berlaku juga untuk yang lain-lain, kayak misalnya contoh kita ada follow up XRP, saya terus tempelin protective stop lossnya, kita jaga terus ya. Jadi teman-teman sekalian bisa menggunakan teknik tersebut untuk bisa memaksimalkan keuntungan. Nah, balik lagi ke others-nya dulu. Jadi kalau dari segi others, kamu bisa lihat di time frame 4 jam. Agak lebih gede ya time frame-nya, supaya kita bisa lebih diamond hand ya, untuk nge-keep barang yang kita punya. Jadi kalau misalnya kita lihat selama EMA 821 masih dipertahankan dengan baik, no reason untuk buru-buru exit, kecuali kamu mau exit parsial, yaitu kembali ke pribadi masing-masing. Alright, and itu dia penjelasan saya untuk others. So far kita masih on track untuk testing ke all time high-nya yang di tahun 2021 pada kisaran 492 miliar dolar. Semoga aja bisa membantu performance daripada altcoins lainnya. Nah, berikutnya kita ngomongin sedikit tentang kondisi daripada alt layer. So alt layer kalau kita lihat dari perspektif time frame daily, ini udah bagus sekali ya. Beberapa hari lalu saya kayaknya sempat ngedrop analysis alt layer di grup Discord. Ya, kalau saya lihat di sini, oh ya, confirming close di atas, ya, ascending triangle juga udah breakout, harusnya bisa lebih impulsif lagi. Kalau lihat lagi alt layer sebelumnya, saya pernah update atau analisis, wah ini sayang sekali ya, saya harus munculkan dollar alt. Gak nongol juga ya teman-teman ya, terlalu banyak nih saya nulis kata alt berarti. Ya, mungkin patokannya bisa dari video yang sebelumnya, karena saya cukup percaya kalau misalkan di 8 harian lalu kita bahas pada saat itu mungkin alt layer-nya posisi masih relatif oke. Ya, untuk kita validasi kita coba sambil buka deh teman-teman ya. Ini hanya untuk make sure aja. Oke, mana nih? Alt layer untuk paling pertama ya. Jadi nggak terlalu jauh nyarinya. Oke. Ini Bitcoin, kita ngomongin Bitcoin dulu, kita ngomongin total. Nah, ini dia alt layer. Pada saat itu kita bahas berarti belum breakout teman-teman. Dia baru ngebentuk yang namanya ascending triangle-nya. Dan sekarang sudah breakout dari ascending triangle tersebut. Ya, so far so good. Berarti kalau kita lihat dari ascending triangle itu kan berarti ngasih kita konteks ya. Kalau si alt layer ini punya potensi untuk breakout setelah dia mengalami downtrend yang cukup impulsif. Jadi setelah berberapa nih, berbulan-bulan ya, kita ngelihat dia mengalami downtrend, finally kita ngelihat dia mengalami transisi, dan transisi tersebut disambut dengan cukup baik. Akhirnya kita berhasil breakout nggak cuma pada ascending triangle-nya, tapi juga terhadap SNR yang terbentuk dari perspektif time frame daily, dan itu ada di level kunci 0,17 dolar. To be honest teman-teman, kita ada follow up untuk alt layer. Ya, saya sih sebenarnya masuknya kemarin. Idenya adalah memanfaatkan SNR tersebut yang di 0,17 dolar dan memanfaatkan exponential moving average plus ada pun yang namanya order block di situ. Nah, sempat terkonsolidasi sesaat dan akhirnya sekarang kita ngelihat dia udah kembali meneruskan rally-nya. Ya, so far so good. Untuk momentum pada alt layer terlihat cukup baik dan mulai start untuk rebound lebih impulsif. Ya, tinggal dipertahankan aja kalau misalkan ada posisi
di alt layer ya. Untuk targetnya gimana? Ya sebenarnya bisa mengharapkan dia balik sampai ke kisaran level 0,288 dolar. Tapi kan gini teman-teman sekalian ya, 0,29 atau 0,28 dolar itu kenaikan yang cukup signifikan. Dari sekarang aja dia masih butuh naik 48%. Maka mudah-mudahan others yang tadi kita bahas masih mendukung untuk alt layer meneruskan reboundnya ya. Seberapa jauh itu akan tergantung juga dari perspektif time frame yang dikecilnya. Mudah-mudahan aja strukturnya nggak patah dan bisa meneruskan penguatannya. Kira-kira begitu. Nah berikutnya saya mau update sedikit terkait dengan kondisi Arbitrum. Saya baru banget guys melakukan average up ya pada Arbitrum. Jadi sebenarnya gini, bukan berarti membuat kalian FOMO ya. Ini saya nggak tahu kan, kalian udah beli kah, kalian udah keep kah Arbitrum, karena Arbitrum termasuk yang cukup lama ya saya bahas di YouTube channel ini. So far udah ada 15 video, kita udah update itu bahkan dari semenjak April, 19 Juli, Agustus ya, kita udah mulai ngomongin di sini kalau Arbitrum di area transisi bisa kabul mendominasi ya. Pada saat itu di bulan Juli, 7 itu berarti bulan Agustus, kita udah update seputar Arbitrum. Ya di bulan Agustus sih kita ngelihat posisinya dia sudah bener-bener bertransisi ya, dalam artian di sini ya kita udah mulai dia akhirnya di follow up dengan kondisi terkonsolidasi, mulai ada transisi. Kemudian yang lebih penting lagi dari semuanya teman-teman, sekarang kita udah ngedapetin dia mengalami reversal. Nah kalau udah reversal kayak gini, ini ekspektasi ya, saya sih pengennya ngelihat Arbitrum, kalaupun nanti dia pullbacknya yang korektif aja, mungkin bisa retest mentok-mentok di 0,83 dolar sebelum meneruskan penguatannya. Tapi nggak pasti juga ya kita akan dapetin itu, karena so far kalau kita lihat dari perspektif time frame hourly-nya sendiri aja, Arbitrum lumayan relatif kuat guys. Penguatannya cukup impulsif ya. Kalau kita lihat di sini dalam 4 jam terakhir aja kita ngelihat ya, bukan 4 jam terakhir tapi pada time frame 4 jam, strukturnya bullish banget dan kuat sekali. Impulsif lah, cukup impulsif naiknya. Dari yang tadinya mungkin ya, sekali lagi saya pernah bilang sama teman-teman, jangan berpatokan dengan chart pattern. Kalau kamu berpatokan sama chart pattern, waktu dia breakdown dari rising wedge ini, kamu udah galau duluan. Tapi pertanyaannya ketika dia membentuk bullish engulfing, kamu siap nggak untuk re-entry? Kan begitu. Nah, itu sebenarnya sedikit banyak idenya kenapa saya berani melakukan average up pada si Arbitrum. Dan ekspektasi saya pada Arbitrum masih cukup tinggi. Jadi saya akan coba untuk pertahankan selagi Arbitrum masih memberikan kesempatan atau peluang tersebut untuk kita coba untuk maksimalkan. Ya, semoga saja profit di Arbitrum bisa jackpot ya teman-teman sekalian. Nah, lalu saya mau update juga yang terakhir, yaitu Manta. Manta token, sebelumnya saya sempat melihat ada smiley pattern terbentuk guys. Dan smiley pattern itu akhirnya berhasil dikonfirmasi dengan breakout. Tapi harus ada retest lagi dulu sampai ke support resistance sebelumnya. Ya, dan saya sempat menjelaskan, I like the consolidation, ada potensi diakumulasi. Dan so far, saya pikir Manta saat ini sudah dalam keadaan ready to rally. Ya, ready to rally. Dia sudah naik sih. Coba kita lihat. Terakhir kali saya ada bahas itu di mana. Nah, ini dia ya. Sebelum rebound guys, kita ngomongin ini live streaming pada saat tanggal berapa tuh? Coba kita lihat ya. Pada saat tanggal 23 November, ya sekitar bulan lalu, tepatnya di akhir bulan. Tapi yang namanya Manta itu memang paling sering kan ditanyain ya di YouTube channel saya juga. Jadi memang kita ngelihat udah banyak banget ya pembahasannya. Kalau kita lihat starting dari sini dulu nih, ketika smiley pattern-nya terbentuk aja udah bisa ngasih kita indikasi kalau Manta itu udah mulai ada indikasi reversal. Ya ini terakhir kita bahas 23 November. Sekarang dia sudah dalam keadaan terkonfirmasi dengan baik. Kalau kamu lihat dari perspektif ini kan sempat ngebentuk yang namanya falling wedge pattern. And then dia rally serta breakout dengan cukup impulsif. Nah yang menariknya teman-teman, Arbitrum ya. Manta terakhir, kita ada follow up juga sama teman-teman di grup Discord ya. Sebenarnya follow up-nya sederhana aja sih. Saya cuman bercerita aja sama teman-teman buat pencinta pari ya. The moment kita ngelihat ya, ini saya bikin lagi nih update baru tanggal 26 November. Jangan salah paham ya teman-teman, karena kadang-kadang suka ada new member, jadi yang lama-lama terpaksa saya hapus. Jadi kalau misalnya contoh kayak gini nih, JTO
Tuh, yang lama lebih dari 30 hari. Jadi yang baru saya update lagi, saya bikin supaya teman-teman dapat notifikasi. Karena yang udah pada yang baru-baru nih, kayak member baru, begitu dia baru gabung di grup, nah dia nggak bisa dapetin notifikasi kalau saya update di channel yang lama. Dan ini udah pasti lama banget. Termasuk ya Manta salah satunya ya. Masa yang paling sering di request di seluruh Indonesia ya, pembahasannya cuma sedikit ya kan, kira-kira begitu. Tapi at the end of the day, yang penting itu kan adalah analisisnya ya. Kalau kita lihat finally Manta start reacting dari area order block, kemudian kita lihat dia dapat reaksi yang bagus, kemudian dia start rally, kemudian yang lebih bagusnya lagi adalah di atas akhirnya dia bisa menciptakan yang namanya base. Ya, base itu artinya dia mempersiapkan tuh untuk next leg rally-nya dia. Kalau udah kayak begini, saya sih pribadi akan cukup confident lah, minimal kalau misalkan teman-teman ada nge-hold ya dari posisi di futures atau mungkin lagi dalam keadaan hold spot, mungkin bisa beli di harga yang relatif cukup murah, atau mungkin pada saat dia lagi dalam keadaan diakumulasi di sini terus kamu memutuskan untuk beli. Ya udah, tinggal pertahankan aja ya. At least kamu udah dapetin gain sekitar 60-50%. Terlepas dari sejarah buruknya Manta di Indonesia, ya setidaknya teman-teman sekalian, kita tetap harus objektif when we see opportunity. Ketika kita ngelihat memang strukturnya bullish, ketika kita melihat kondisinya memang relatif mendukung, silakan teman-teman follow up. Ya, follow up dalam arti ya maintain aja posisi yang running gitu. Kalau misalkan sekarang Vin mau beli, masih keburu nggak? Nah itu kan selalu tuh jadi pertanyaan paling krusial ya. Dan minta jawaban dari kita selaku orang yang sebetulnya tidak qualified untuk memberikan yang namanya advice atau nasihat keuangan, tentu saja adalah adalah action yang tidak tepat. Ya kalau menurut saya kayak gitu. Jadi apa yang perlu diperhatikan pada Manta? Well, as long Manta mempertahankan strukturnya dalam keadaan bullish, nggak ada masalah. Tapi kalau dia berhasil nge-take down low point terakhir yang terdekat ini, oke, Anda harus aware bahwa Manta ada potensi dia turun untuk retest either di $1,14 or even lower sampai testing ke $1 lagi. Karena kenapa? Ya kalau lihat dari perspektif daily, again ya, kita punya yang namanya struktur teman-teman sekalian. Jadi kalau dia ngebentuk struktur, ya bisa saja strukturnya nanti seperti ini gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Ya tinggal kita coba untuk pinter-pinter memanfaatkan aja kondisinya saat ini seperti apa. Semoga aja Manta bisa sesegera mungkin rally dan ngejar ke level kisaran area 1,9 sampai kisaran $2,5. Ya itu sih harusnya menjadi next range yang bisa dites oleh Manta. Ya tapi so far karena dia underperform ya. Kalau kita lihat begini teman-teman sekalian. Maksud saya underperform tuh gimana? Gini guys. Kalau kamu cek others, ya technically kalau kita lihat dari sejak dia rally di bulan November sampai dengan saat ini itu udah naik 118%. Pertanyaannya Manta dari November sampai dengan saat ini dia rally berapa persen? Ya 126%. Di compare dengan olds yang naiknya sampai 300%, 400%, Manta naik dengan 120%, menyamai penguatan pada others. Artinya pelan-pelan ini pergerakannya Manta. Ya tidak seimpulsif yang diharapkan. Tapi ya mudah-mudahan sekali lagi Manta bisa pertahankan momentumnya dan bisa ngebantu teman-teman untuk segera balik modal. Ya, itu aja kira-kira update dari saya seputaran 3 koin tersebut. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. God bless to everyone and be safe on today's news event ya. Nanti malam ada Jerome Powell. Jangan terlalu agresif dan jangan terlalu barbarik. Oke, God bless to everyone and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye-bye guys.